Hai semua, gue Wasa dan selamat datang di tim casing lagi untuk Vivo X300 Pro dan brandnya ini dari Youngkit sebelumnya. Tapi selamat tahun baru dulu. Siapa dari teman-teman yang habis ganti handphonenya ke X300 Pro nih? Aji mumpung harganya tuh belum mahal-mahal banget, jadi nggak ngikutin harga handphone tahun 2026 yang nantinya itu katanya bakal lebih mahal karena harga stok RAM-nya itu naik drastis. Jadi kalau misalkan kalian belinya sekarang Vivo X300 Pro di tahun 2026 ini, menurut gue ya ini worth it banget. Apalagi ternyata ada juga casing yang menurut gue brandnya itu lumayan, bikin packagingnya juga bagus, walau harganya 300-400 ribu, tapi kenanya ini worth it. Dan kali buat teman-teman yang belum tahu, Youngkit ini juga salah satu brand casing yang bikin casing untuk bukan beberapa sih, banyak lah. Banyak Android juga yang mereka bikin, tapi nih cuma yang flagship-flagshipnya aja gitu. Jadi semoga di tahun 2026 ini teman-teman yang sekarang belum pakai Android flagship ada rezekinya bisa beli yang flagship, ngerasain gimana enaknya nyobain pakai casing yang mereka produksi. Harusnya nggak begitu lama banget videonya karena ini kebetulan gue juga cuma nemunya total 4 casing aja di marketplace dan ya langsung aja tuh dari kamera yang di atas biar lebih detail. Oke, ini dua casing pertamanya dulu. Ini yang modelannya polosan aja ya bagian belakangnya sini. Ini tuh gue suka sama packagingnya banget. Emang kalau Youngkit tuh berasa worth it aja ngeluarin 300-400 ribuan buat casingnya yang seperti ini. Ini yang warna dark smoke-nya. Udah sih sebenarnya packagingnya juga abis ini kalau misalkan kalian pakai gitu casingnya, ya ini buang. Gitu kan, tapi ya kita sebagai pembeli senang aja gitu dapat casingnya, packagingnya tuh bagus. Aduh susah juga ngelepasnya yang ini. Apa just fun. 6,78 inci Vivo X300 Pro, X300 Pro. Nah kayak begini guys casingnya ya. Dari ini gue yakin ngeliat visualnya aja mewah ya. Kita lihat timbang dulu beratnya. Ini yang smoke-nya 35 gram, yang putihnya 36 gram. Nah, sayangnya yang putih kenapa ininya nggak putih juga ya? Biar sama ininya nih, biar ada temennya. Ini kan kalau gini enak ngeliatnya, ini hitam, lingkarannya juga hitam. Tapi ya terserah mereka yang buat lah, kita konsumen memilih beli atau tidak beli. Ini bagian belakangnya juga ada tulisan di lingkaran MagSafe-nya seperti ini guys. Oke, langsung aja kita pasang ke handphonenya. Ya, looks-nya seperti ini, polos, simple, dan ini matte ya kelihatannya. Dan ya bagus-bagus aja, agak-agak licin kalau di rasa-rasa. Terus juga dia hampir bulky, tipis soalnya kenanya jempol sama jari tengah gue ini. Terus ini ada logo Youngkit-nya. Terus ini di bagian frame-nya kalau teman-teman perhatiin tuh ada detail-detail gitu ya. Di bagian dalamnya sih tapi bukan bagian luar, karena di bagian luar kita ngerasainnya ya rata aja, nggak ada grindil-grindilannya gitu. Oke. Terus kita lihat perlindungan kameranya, frame-nya oke, tebel, nice. Yang paling penting kan di bagian sini bawah, jadi kalau ditaruh telentang aman guys. Tuh, terus bagian depan layarnya aman juga. Tuh, tebel enggak, tipis juga enggak, masih oke lah. Gitu. Kita lihat detailnya, bagian atas lubang-lubangnya. Oke, rapi jali, tombol volume power. Oke, aman juga, nggak ada hidung babi. Bagian bawahnya oke, rapi jali, dan di sebelah kiri polosan aja cuma ada satu tombol quick buttonnya. Sekali lagi looksnya seperti ini. Dari belakang dan dari depan seperti ini. Sekarang kita coba pasang yang warna putihnya. Nah, seperti ini guys. Bagus sih ternyata ininya hitam. Soalnya si frame kameranya ini juga hitam ya. Oke lah. MagSafe-nya ntar dicobain di sini aja. Kan pasti sama aja yang hitamnya juga. Youngkit loh. Pengalaman gue sih ya bagus. Magnetnya isinya tuh, plek. Tuh, aman guys. Tuh, nggak gampang copot. Magnetnya kuat. Dan berapa beratnya kalau sama handphonenya? 264 gram, lumayan agak berat. Di atas 250 gram itu kalau keseringan dipegang begini melulu main gitu 2 jam, 3 jam, 4 jam, pegel juga tau guys jari. Beneran dah. Udah kayak gini looksnya nih, lihat nih.
Kalau yang warna putih lebih kelihatan pinggir-pinggiran itu, ada teksturnya yang di bagian dalam, bukan bagian luarnya. Kalau bagian luarnya sekali lagi tidak berasa apa-apa, flat aja, rata, lurus gitu. Ya, looks-nya kayak gini pokoknya. Oke, langsung kita lanjut ke dua casing yang terakhir, karena casingnya cuma 4 guys. Nah, ini dia yang tipenya teknologi. Wih, ala-ala kayak kelihatan bagian dalamnya ya, padahal enggak. Nah, ini yang paling sering laku tuh yang model ini guys. Nih yang lakunya nih X200 Pro, gue pakainya ini. Dan gue lihat beberapa teman-teman juga banyak yang ngirimin fotonya handphone Android flagship mana gitu, dia beli yang kit tapi yang modelnya kayak begini yang teknologinya. Karena kan ada beberapa tuh teknologinya memang, apalagi kalau yang iPhone ya ada warna-warna lain. Warna oranye juga ada, yang 17 Pro kemarin gue bahas tuh ada warna oranye. Tapi kalau Android ya yang penting ada casing yang menurut gua premium, udah alhamdulillah banget sih. Dan yang kit tuh salah satunya yang bikin. Nih kayak begini. Ya kan ngeliatnya juga emang lebih simpelan yang kanan ini daripada yang kiri. Karena yang kiri tuh ada apa tuh? Warning bla 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 kayak gitu ya. Menurut gua juga kenapa nggak dibikin ngedonat gini aja daripada ngebola begini. Kalau menurut gua sih selera gua ya. Ini dibaliknya sama aja. Kayak begini, dan ya udah, coba kita pasang yang ini dulu deh. Yang apa nih, warnanya tuh kayak ya si lempengan mesin gitu biasanya, board apa yang kayak gini guys istilahnya. Tulis di kolom komentar lah, gue lupa soal namanya apa. Beratnya taruh timbang dulu, 36 gram. Oh masih sama kayak yang tadi casing awal ya. Ya sama 36 gram. Kita pasang. Ya, looks-nya seperti ini. Oke, detail-detail lainnya sama aja sih sebenarnya, tuh, ya kan? Sama, tombolnya sama, pastinya juga rapi jali, aman-aman semua. Terus magnetnya, kuat juga. Kayak sama aja deh. Sama aja yang kayak casing sebelumnya tadi, cuma emang beda printannya aja. Dia printnya tuh layer luar sama layer dalam berbeda ya. Ini yang layer luar tuh ya ini yang putih, ini copyright putih, yang kayak gini yang warna putihnya tuh. Sedangkan yang warna hijaunya ini dia tuh bagian dalam di sini ya, di lapisan ya pokoknya sininya lah. Nih kelihatan di sini. Tuh. Ya kan? Ada 2 layer gitu. Oke, sekarang cobain yang ini yang paling pasarannya, tapi ini yang memang paling bagus sih menurut gue. Tuh, ya kan? Seperti ini. Cuma ya, ini mirip-mirip kayak X200 Pro jadinya sih, kalau mata gue ngelihatnya. Pasaran, tapi emang ini yang paling better kalau menurut gue pribadi. Tuh, sama semua detailnya, dan beratnya juga 265 gram. Ya, gitulah. Kayaknya yang ini mah nggak ada favorit, terserah aja teman-teman demennya yang mana. Tapi adalah satu yang favorit dari gue. Balik lagi kamera yang depan. Oke, satu casing yang gue pilih, kayaknya gue stay pakai yang pasaran aja. Ini sama persis kayak yang Vivo X200 Pro sebelumnya gue pernah pakai juga. Dan ya udah ini aja lah. Bingung gue mau yang mana, yang tadi yang satu warna hijau kayak gak nyambung hijaunya, terus yang satu smoke, sama yang satu lagi frosted white putih gitu kayak biasa aja. Ya udahlah ini aja lah, biar gampang ngebedainnya juga sama handphone yang biasa gue pakai sehari-hari gitu loh ya. Tapi kalau sama orang lain ini sih kayaknya bakal pasaran, cuma ya gimana, nggak ada pilihan. Banyak lah casing buat Android yang flagship tapi yang beneran bagus, premium kenanya gitu. Kalau teman-teman lebih suka yang mana dari yang keempat tadi, tulis di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng ya. Dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers. Happy New Year.